ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 2. Kali ini kita akan memasuki materi tentang syariat Islam. Kita mulai dengan pengertian syariat Islam. Banyak ahli yang telah memberikan definisi tentang syariat Islam, tentu memiliki kemiripan. Intinya mereka menyatakan bahwa syariat Islam adalah hukum atau aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur hambanya agar dapat selamat di dunia dan di akhirat. Di antara para ahli yang sempat kita sampaikan pada kesempatan ini adalah yang disampaikan oleh PZ, ya. Beliau menyatakan bahwa syariah sama dengan yang diambil dalam istilah bahasa Inggris yang disebut sebagai canon of law. Canon of law sendiri memiliki makna keseluruhan perintah Tuhan, sehingga setiap perintah-perintah tersebut dinamakan dengan hukum. Beliau lebih lanjut menjelaskan bahwa hukum Allah tidaklah mudah untuk dimengerti, sedangkan syariah sendiri sudah meliputi segala tingkah laku pada manusia. Penjelasan lain tentang syariat disampaikan oleh Agnides dan kawan-kawan bahwa syariat adalah suatu yang tidak akan diketahui keberadaannya jika seandainya tidak ada wahyu Allah, ya, yang diturunkan, dan itulah yang disebut sebagai syariah. Sementara itu Rosyada juga memberikan definisi tentang syariat. Beliau mengartikan syariat dengan menetapkan norma hukum dengan tujuan untuk menata kehidupan manusia dengan Tuhannya maupun dengan manusia lain. Sedangkan Hanafi mengatakan bahwa syariat adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk para hambanya melalui salah seorang nabinya, baik hukum tersebut berkaitan dengan cara mengadakan perbuatan yang disebut sebagai hukum caban dan amalan. Tidak ketinggalan, Suhdi juga menyampaikan definisi syariat berupa hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya untuk para hambanya dengan tujuan agar mereka mentaati hukum-hukum tersebut. Nah, definisi terakhir yang disampaikan, ya, yang dikemukakan oleh As-Siddiq, bahwa syariat merupakan nama untuk hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Beliau menyatakan bahwa hukum-hukum tersebut disampaikan melalui perantara Rasul Allah yang diperuntukkan bagi para hambanya. Nah, adanya syariat tentu dimasukkan agar setiap hamba melaksanakan hukum-hukum tersebut dengan dasar iman dan takwa, baik hukum tersebut tentang amalia lahiriah maupun hukum yang berkenan dengan akidah dan akhlak. Kepercayaan yang dimiliki sifat batiniah, ya. Selain ruang lingkup syariah dalam hal ibadah, syariah juga memiliki ruang lingkup muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan dengan benda. Bagaimana prinsip syariat Islam? Nah, syariat Islam adalah hukum atau aturan yang diturunkan oleh Allah berupa wahyu yang diperuntukkan untuk manusia
supaya manusia dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik, selanjutnya selamat di akhirat. Oleh karena itu Islam memiliki prinsip-prinsip yang sesuai dengan kondisi manusia. Oleh karena syariat Islam dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cocok dengan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Nah, ada beberapa prinsip syariat ya, di dalam Islam. Ya, diantaranya pertama bahwa syariat Islam tidak memberatkan. Syariat Islam tidak akan membebani kita ya di luar kemampuan. Sebaliknya, syariat Islam akan membuat manusia mudah dalam pelaksanaannya. Ya, ini bisa kita baca ya penjelasan Allah di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hajj ayat 78. Huwa ajtabakun wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min harajin. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-sekali tidak menjadikan untuk kamu agama sesuatu yang sempit. Begitu pula dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah menjelaskan bahwa Allah tidak akan memberikan kesukaran, malah sebaliknya Allah akan memberikan kemudahan. Sebagaimana yang disampaikan ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, salah satu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang-orang dalam kondisi musafir ya, dia dapat menjamak dan mengqashar sholat ya. Begitu pula ketika seorang tidak dapat melaksanakan sholat dengan sempurna ya karena gangguan seperti sakit, maka ia boleh sholat sambil duduk. Kalau tidak bisa duduk, bisa sholat sambil berbaring. Kalau sudah tidak bisa berbaring, ya sudahlah, maka siap-siaplah untuk disolati. Nah, inilah makna dari ayat surah Al-Baqarah ayat 286. Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa us'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Nah, contoh lain syariat yang meringankan adalah kebolehan seorang berbuka jika ia dalam keadaan musafir atau dalam keadaan sakit. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana marida aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di dalam ayat ini Allah memberikan ya kemudahan buat kita ketika dalam keadaan sakit ya, ketika dalam keadaan perjalanan, maka berpuasa itu boleh kita tunda untuk kita ganti di hari yang lain karena Allah menghendaki kemudahan bukan kesukaran. Kemudian ya ada yang lain diberikan kepada seseorang ya, misalnya ya kemudahan lain yang diberikan kepada kita ya, yaitu seseorang yang tidak mendapatkan air untuk menggunakan ya dapat menggunakan debu ya bersuci. Termasuk kemudahan yang diberikan kepada seorang untuk memakan makanan yang haram jika dalam keadaan terpaksa tidak ada lagi makanan lain yang halal untuk dikonsumsi. Nah, padahal dalam kondisi biasa tentu tidak boleh dimakan. Nah, seperti Allah sampaikan, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal hindir wa ma uhilla bihi li ghairillah wa man ittqa ghaira baghin wala ad fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim.
Jadi siapa yang terpaksa ya memakan makanan yang haram, maka ya padahal dia tidak menginginkannya, sebetulnya tidak boleh ya, yang penting dia tidak boleh melampaui batas ya, maka dia boleh memakannya. Nah, begitulah ya keringanan-keringanan yang diberikan kepada kita semua ya, termasuk misalnya ada keringanan yang diberikan kepada si pembunuh untuk tidak dikisas sekiranya ia mendapatkan maaf dari keluarga yang terbunuh, cuma ya dia harus membayar denda. Secara ini tentu ya memberikan keringanan yang luar biasa ya kepada si pembunuh yang seharusnya juga harus dibunuh. Nah, dengan syariat Islam ini memungkinkan seseorang pembunuh untuk bisa tetap hidup. Nah, demikiannya syariat Islam yang mulia ini telah memberikannya pilihan-pilihan yang meringankan beban ya bagi manusia, sehingga syariat ini betul-betul menjadi rahmat buat alam semesta. Selanjutnya, syariat Islam mencukupkan apa yang sudah ada. Nah, syariat yang telah diturunkan oleh Allah tidak perlu lagi ditambah-tambah, yang dicukupkan saja dengan apa yang sudah ada, tidak perlu bertanya-tanya lagi, apalagi meminta untuk menambahnya, yang pada akhirnya akan memberatkan ya umat Islam sendiri. Nah, umat Islam cukup sudah diperintahkan ya, apa yang diperintahkan kerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Itulah yang disebut Allah di surah Al-Hasyr ayat 7 ya. Wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma anahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Jadi apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah amat keras hukumannya. Nah, umat Islam ya jangan terlalu banyak bertanya seperti umat Nabi Musa yang terlalu banyak bertanya ya mengenai syariat ya, misalnya tentang syarat sapi yang diperintahkan Allah untuk disembelih, sampai kesulitan mendapatkan sapi yang diinginkan karena terlalu banyak bertanya. Sekiranya begitu datang perintah ya menyembelih langsung mereka lakukan, maka tidak akan banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Akibatnya sangat kesulitan untuk mendapatkan sapi karena setiap mereka bertanya Allah tambahkan lagi keterangannya, sehingga hampir saja mereka tidak mendapatkan sapi untuk disembelih karena begitu banyak persyaratan yang harus terpenuhi karena ulah mereka sendiri. Ini sangat panjang ya diceritakan Allah di surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 71. Nah, ayat ini juga ya menjelaskan bahwa hal yang tidak disebutkan dalam syariat Islam tidak usah dipertikaikan ya, bagaimana ketentuan hukumnya cukup didiamkan, dan itu menjadi rahmat bagi umat Islam untuk tidak menjadi beban. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis mengingatkannya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah berkhutbah di hadapan kami, dan beliau bersabda, sungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian untuk mengerjakan haji, maka hendaklah kalian kerjakan. Aqra bin Habis kemudian berdiri serta bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Beliau menjawab, kalau saya jawab iya, niscaya akan menjadi wajib, sedangkan kamu tidak akan kuasa mengerjakannya, biarkan saja, tinggalkan. Ya, biarkan saja ya, saya tinggalkan. Artinya jangan ditanya, oleh karena boleh jadi jawabannya akan memberatkan kamu. Nah, banyak bertanya akan dapat memberatkan umat sendiri, seperti yang terjadi pada umat Nabi Musa ya. Begitu banyak bertanya ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi, akhirnya memberatkan diri sendiri. Selanjutnya ya, syariat beransur-ansur ya. Jadi beransur-ansur ya dalam menetapkan hukum. Nah, syariat Islam ini ya dalam menetapkan suatu hukum tidak langsung menetapkan hukum tanpa proses ya. Syariat Islam ini ya tentu menetapkan suatu hukum secara pelan-pelan sampai umat siap menerimanya.
Coba perhatikan bagaimana Allah menetapkan hukum haramnya pada minuman khamar yang sudah menjadi budaya dan kebiasaan orang Arab secara turun-temurun. Allah tidak langsung menyatakan haram, akan tetapi dimulai dengan manfaat ada sedikit, ya, akan tetapi mudarat jauh lebih banyak. Kemudian turun lagi larangan mengerjakan sholat ketika kondisi mabuk, ya. Lalu Allah menetapkan keharamannya. Jadi penetapan haram mengenai khamar itu melalui 4 ayat. Ya, ini banyak kita baca, ya. Misalnya, ya, awal khamar dibolehkan, ya. Wa missamaratin nakhili wa anabin, ya, tatakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasanan inna fi zalika laayatil liqaumin yaqilun. Dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah. Nah, kemudian turun ayat untuk menjauhkan diri dari khamar karena mudaratnya lebih besar dibanding maslahatnya. Ya, seperti yang disampaikan Allah di surah Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'un lin-nasi wa ismuha, ya, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah bahwa keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosanya keduanya lebih besar daripada manfaat. Kemudian yang ketiga, turun ayat untuk melarang khamar pada suatu waktu, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi ayat ini melarang khamar pada satu waktu, dibolehkan pada waktu yang lain. Hai orang-orang beriman, jangan kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Nah, ini kan mengandung makna bahwa ketika tidak sholat, ya boleh mabuk, kan begitu. Nah, kemudian terakhir turunlah ayat yang telah mengharamkan secara tegas dan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, ini sudah final, ya. Allah mengharamkan, hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berharap, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surah Al-Maidah ayat 90. Begitulah, ya, syariat Islam menetapkan hukum tentang khamar, yang minuman yang memabukkan secara bertahap untuk memberikan kesempatan kepada manusia beradaptasi, ya, secara perlahan-lahan agar tidak terlalu frontal. Lalu selanjutnya, ya, syariat Islam memperhatikan kemaslahatan manusia. Syariat Islam ini kan ditujukan untuk kita selaku manusia dan untuk kebaikan umat manusia, bukan untuk merusak manusia. Maka syariat Islam ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukum selalu berdasarkan pada beberapa aspek, yaitu misalnya hukum ditetapkan ketika masyarakat membutuhkan hukum tersebut. Yang kedua, hukum ditetapkan hanya menurut kadar kebutuhan masyarakat. Kemudian hukum hanya ditetapkan berdasarkan ketetapan Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian syariat Islam itu mengajarkan keadilan yang merata, ya. Karena menurut syariat Islam, manusia itu semua memiliki kedudukan yang sama. Tidak membedakan status manusia, apakah mereka pejabat, rakyat jelata, miskin atau kaya, tuan atau budak. Semua hak dan kewajiban yang sama di depan hukum syariat Islam. Nah, pada zaman Rasulullah ada peristiwa di mana seorang wanita dimintakan keringanan kepada Rasulullah agar mereka dibebaskan dari hukuman. Ini dalam riwayat, ya, yang sangat panjang sekali, ya. Ada orang yang dimintakan untuk dibebaskan dari hukuman. Nah, tetapi semua itu permohonannya ditolak oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau mengatakan, ya, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah
Jika ada orang yang mulia memiliki kedudukan di antara mereka mencuri, maka mereka biarkan, tidak dihukum. Namun jika mencuri adalah orang yang lemah, maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim dan Bukhari dan Muslim. Nah, demikianlah kedudukan semua manusia di depan hukum yang sudah ditetapkan Allah. Itu tidak membedakan sekalipun orang yang paling dekat kepada Nabi, termasuk anaknya sendiri, ya. Sekiranya ia melakukan pelanggaran, ia akan tetap mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan agar kita senantiasa menegakkan keadilan di tengah-tengah umat manusia ini. Sebagaimana Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'i bil qisti. Orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani rahimahullah, beliau mengatakan, inilah keadilan, inilah penegakan hukum Allah, yaitu bukan atas dasar mengikuti hawa nafsu. Rasulullah bersumpah jika Fatimah binti Muhammad mencuri, dan Fatimah tentu lebih mulia secara nasab dibandingkan dengan wanita Bani Maksum, karena Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga, maka Rasulullah SAW sendiri yang akan memotong tangannya. Nah, selanjutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimullah melanjutkan, demikian wajib atas pemimpin atau pemerintah untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan hukumnya. Mereka tidak boleh memihak seseorang pun karena hubungan dekat, apalagi karena misalnya tim suksesnya, lalu mereka tidak menghukumnya. Begitu pula dengan pertimbangan kekayaan, kemuliaan di masyarakat, atau sebab lain. Kemudian adapun tujuan muqasyis syariah, yaitu tujuan syariah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala menurut Imam Asy-Syatibi, paling tidak ada 5 dari tujuan syariat. Yang pertama adalah memelihara agama ad-din, yang kedua memelihara jiwa, dan yang keempat memelihara harta, dan yang terakhir memelihara akal. Demikian dulu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekurangan, datanya dari saya sendiri. Jika ada kebenaran, datanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.